Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami sangat butuh Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau kebanggaan kami Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Dalam keadaan ini Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan. Kami butuh pertolongan dari-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji Tuhan. Kami mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita naikkan lagu ini dengan penuh semangat, karena Tuhan adalah perisai kita. Yes. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus bersorak bagi Tuhan. Katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Sang Raja. Kasih Tuhan tak perlu kita ragukan lagi. Kasih setia Tuhan selamanya ada untuk kita. Amin. Yes. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya
Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Engkau luar biasa Tuhan, kuasa-Mu selamanya untuk kami. Amin. Mari katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Hanya Kau Tuhan, sumber berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Yes, Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tahu saat ini adalah masa-masa yang sungguh membuat kita takut. Oleh karena itu, mari kita terus mengenalkan Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisi kita, Tuhan tetap penolong kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita katakan, tidak pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, yang terus menolong kami, yang terus
membela kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, lewati badan, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. terima kasih Tuhan, Engkau bersama kami Tuhan. Engkau selalu setia bersama kami Bapa. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu sungguh besar Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sungguh besar Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kami akan aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita menaikkan penyembahan kita untuk Tuhan. Mari kita naikkan sembah syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau maha besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dapat beribadah bersama di minggu pertama di bulan April ini adalah sebuah anugerah yang terindah bagi kami. Sekalipun kami melakukan secara teknis melalui ibadah online. Tetapi itu tidak mengurangi hasrat kami untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman Kristus yang akan membangkitkan iman kami. Jamah hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah tanah hati yang baik yang kami sudah siapkan pada saat ini ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan. Yang akan mengubahkan, yang akan meneguhkan,
bahkan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaannya yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah yang sesukar apapun, saya ingin mengatakan kepada kita pada saat ini, jangan cepat mengangkat bendera putih. Bendera putih melambangkan bahwa penyerahan total kepada musuh. Nah, hari ini saya mau katakan di tengah masalah yang sesukar apapun, kita jangan cepat mengangkat bendera putih. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya di dalam masalah yang seberat apapun, Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kesetiaannya, kuasanya, kasih dan hikmatnya tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudara, saya ingin katakan, kesetiaan, kuasa, kasih dan hikmat Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berkurang, namun tetap untuk selama-lamanya. Hal inilah yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita. Kita taruh di dalam batin kita senantiasa. Ya, sebagaimana apa yang kita alami hari-hari ini, kesulitan, persoalan, bahkan wabah pandemi corona yang begitu luar biasa, yang menuntut bukti daripada iman kita kepadanya, yang menuntut kesungguhan kita lebih lagi kepadanya. Di dalam masa-masa yang sedang kita alami ini saudara, saya ingin mengatakan kepada kita, kesetiaannya tidak pernah berhenti. Amin. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti. Amsal pasal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, apabila kesengsaraan, pencobaan dan kemalangan terjadi di dalam kehidupan orang benar, mereka akan bangun kembali karena kasih karunia Allah mengangkat mereka. Amin. Kita adalah pribadi-pribadi yang telah dibenarkan oleh Allah. Pribadi-pribadi yang telah ditebus, yang dipilih menjadi umat pemenang. Allah tidak menjamin hidup kita tanpa kesukaran. Tetapi Allah menjanjikan akan memelihara kita apapun keadaannya. Firman ini jelas saudara, orang yang telah dibenarkan Tuhan, orang yang hidupnya berharap kepada kesetiaan Tuhan, sekalipun dia jatuh, dia akan bangun kembali. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9 berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kesetiaannya dapat kita andalkan saudara. Di dalam segala keadaan, kesetiaan Allah itulah yang menjamin bahwa kalaupun kita berada di dalam kondisi yang membuat kita harus jatuh, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin. Kalaupun kita knockdown, istilahnya orang yang bertinju saudara, ya, knockdown, jatuh di atas ring saudara, tetapi kita tidak akan dibiarkan knockout saudara, KO, keluar dari ring tinju saudara. Seorang petinju saudara di dalam pertandingan bisa saja terpukul, jatuh oleh lawannya, dia jatuh di atas ring saudara. Lantai kanvas di ring itu saudara. Tetapi kalau dia adalah orang yang gigih, orang yang tidak menyerah, dia akan seketika juga, dia akan bangkit kembali, bangun kembali dan kembali bertanding. Amin. Tuhan ingin kita demikian saudara. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ya. Kita akan belajar dari kisah kehidupan Daud
yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 3-8. Peristiwa yang dicatat, ya, apa yang dialami oleh Daud di Ziklag. Ziklag ini berada di wilayah bangsa Filistin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saat itu Daud sedang berada di dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul. Ya, yang sangat begitu dengki kepadanya, benci kepada dia. Berulang kali Daud nyaris tertawan ditangkap oleh Saul. Tetapi Tuhan selalu saja menolong Daud sehingga lolos dari kepungan Raja Saul. Sesudah cukup lama saudara, keadaan itu terus menerus berlangsung sedemikian rupa. Daud hidup dari pelarian yang satu kepada pelarian yang lain. Daud juga mulai merasa jenuh dengan keadaan itu saudara. Dan dia mulai berpikir, kalau aku berlindung kepada raja-rajanya orang Filistin, tentu sajalah Saul tidak akan mengejar diriku. Karena pada saat itu kerajaan Filistin adalah kerajaan yang begitu kuat. Dan Filistin adalah bangsa yang juga sangat ditakuti oleh bangsa Israel pada masa pemerintahan Raja Saul. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud saudara? Daud berlindung kepada salah seorang raja dari Filistin, yaitu Raja Akhis, raja yang ada di wilayah Gad. Raja Akhis mengizinkan Daud beserta para pengikutnya dan seluruh keluarga pengikutnya untuk tinggal bersama di sebuah daerah yang bernama Ziklag. Alhasil saudara, Daud sekarang berada dalam keadaan aman. Dia berada di sebuah kerajaan Filistin di Gad yang dipimpin oleh Raja Akhis. Keluarga Daud dan keluarga seluruh pengikut-pengikut Daud pada masa itu juga turut hidup aman, tentram di Ziklag. Sebagai imbalannya saudara, ya tentu saja ini bukan gratis, ya ada imbalan yang diminta oleh Raja Akhis saudara, adalah perlindungan. Sebagai imbalannya saudara, atas perlindungan yang diberikan oleh Raja Akhis kepada Daud pada masa itu, dari waktu ke waktu Daud harus melaksanakan tugas khusus. Apa tugas khusus saudara? Dia harus turut berperang bersama Raja Akhis untuk bisa memenangi setiap peperangan-peperangan yang dilakukan di masa itu. Suatu hari ketika Daud bersama para pengikutnya sedang mendampingi Akhis untuk berperang, sehingga mereka harus meninggalkan keluarga mereka di Gad, yaitu di Ziklag saudara. Bangsa Amalek tiba-tiba datang ke Ziklag, menyerbu Ziklag dan menjarah seluruh daerah itu saudara. Menjarah seisi kota Ziklag. Dan tidak hanya itu saudara, semuanya diangkut, anak laki-laki, anak perempuan, semua ditawan oleh bangsa Amalek. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3-8 dicatat apa yang terjadi ketika Daud beserta para pengikutnya tiba di Ziklag segera sesudah bangsa Amalek menyerbu daerah mereka. Kita akan baca saudara, kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3-8 di sana dicatat saudara, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-7 perhatikan saudara. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku.
Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Apa yang dialami oleh Daud dan dicatat di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara, menjelaskan kepada kita tentang 3 hal yang penting. Dan hal ini akan saya bagikan kepada kita, ya, untuk bisa memahami bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. 3 hal yang penting yang perlu kita pelajari dari kisah yang baru saja kita baca. Yang pertama, rasa aman di luar Tuhan merupakan rasa aman yang semu, saudara. Yang kedua, di dalam keadaan terjepit, kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kesetiaan Tuhan merupakan jaminan bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara, rasa aman di luar Tuhan merupakan rasa aman yang semu. Semu artinya, saudara, tidak sejati. Ya, semu artinya tidak sejati. Artinya nampak seperti benar tetapi palsu, saudara. Aspal, asli tapi palsu. Semu artinya tidak tahan lama, saudara. Ya, tidak tahan lama. Sama seperti emas imitasi, saudara. Ya, cincin yang terbuat dari emas imitasi memang akan nampak seperti benar-benar terbuat dari emas. Ya, betul ya? Sepintar warnanya kuning dan berkilauan. Ya. Tetapi ketika dia mulai kena air pada saat menyuci piring, menyuci baju, ya. Seiring waktu warnanya mulai pudar, saudara. Mulai pudar, mulai luntur kemilaunya. Sudah tidak lagi berkilauan seperti sedia kala. Ujung-ujungnya kita akan menemukan cincin tersebut menunjukkan warna aslinya, yaitu seperti warna tembaga. Itulah emas imitasi. Itulah yang disebut dengan emas yang semu. Ya. Jadi rasa aman di luar Tuhan merupakan rasa aman yang semu. Ya. Inilah yang dialami oleh Daud. Selama dia berlindung di Filistin dan tinggal di Ziklag, dia aman, betul. Dia aman dari kejaran Saul. Namun rasa aman yang Daud alami adalah rasa aman yang sifatnya semu. Bukan rasa aman yang sejati. Begitu bangsa Amalek menyerbu Ziklag, apa yang terjadi? Bangsa Amalek merampok semua yang ada di Ziklag. Direbut, diambil dari Daud. Diambil dari zona amannya Daud. Bukan itu saja, bahkan sekarang Daud berada dalam keadaan terjepit. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6, tadi dicatat bahwa para pengikutnya menjadi marah. Mengapa mereka marah, saudara? Karena anak, istri, dan harta mereka dirampas oleh bangsa Amalek. Bersama dengan anak, istri, dan juga tentu saja harta Daud, keluarga Daud, dirampas dan ditawan oleh bangsa Amalek. Rakyat yang bersama dengan dia yang ada di Ziklag begitu marah kepada Daud. Mereka ingin melampiaskan kemarahan mereka dengan cara hendak melempari Daud dengan batu. Keadaan Daud benar-benar sangat terjepit. Mungkin sama seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Daud kehilangan anak, istri, dan seluruh hartanya. Dan sekarang dia juga kehilangan dukungan dari para pengikutnya. Kalau sebelumnya dia dimusuhi Raja Saul, sekarang justru dia dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Pengikutnya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Ziklag hanyalah perlindungan yang semu bagi Daud. Raja Akhis
Memang betul ada raja dari orang Filistin yang ada di Gad. Memang kuat. Filistin memang ditakuti oleh bangsa Israel. Tetapi itu hanyalah perlindungan yang semu. Ya. Memang betul. Sebelumnya Raja Saul mengejar Daud yang membuat Daud jenuh. Membuat Daud rasanya butuh tempat yang aman bagi dia. Tetapi sesungguhnya selama ini Saul pun tidak menyentuh Daud. Itu semata-mata sebenarnya juga perlindungan Tuhan bagi Daud. Tetapi ketika Daud mengambil keputusan untuk tinggal, mencari tempat yang aman dengan tinggal di Ziklag, bersekutu dengan Raja Akhis dari Gad, maka sebenarnya dia mengambil keputusan yang salah. Dia telah mencari sebuah tempat yang nampak aman. Aman karena dia tidak akan mengalami ancaman dari Saul. Tetapi hari itu saudara, ya, yang baru saja kita baca saudara, yang terjadi kemudian rasa aman itu hilang ketika bangsa Amalek datang menyerbu Ziklag. Dan para pengikutnya sekarang menjadi berbahaya kepada dia. Para pengikutnya sekarang mengancam dia. Para pengikutnya sekarang membuat dia merasa tidak aman. Baru saja Amalek mengambil keamanan mereka, sekarang juga pengikutnya mulai mengancam rasa aman daripada Daud. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan dan kesukaran. Agar kita menyadari bahwa rasa aman di luar Tuhan adalah rasa aman yang semu, saudara. Ya, saat ini dengan wabah yang merajalela di seluruh dunia, orang jadi menyadari betapa rentannya manusia itu. Orang mulai menyadari bahwa manusia membutuhkan rasa aman yang sejati. Karena rasa aman di luar Tuhan tidak ada yang sejati, semua semu. Rasa aman di luar Tuhan merupakan rasa aman yang semu. Apa yang terjadi hari-hari ini? Orang mulai merasa memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang mulai mencari rasa aman di dalam Tuhan. Jadi ketika kita ada di luar Tuhan, di luar perlindungan Tuhan, maka rasa aman yang kita dapat adalah rasa aman yang semu. Itu yang pertama. Pelajaran yang kita dapat daripada kehidupan Daud ini. Pelajaran yang kedua saudara, yang tidak kalah penting yang perlu kita maknai di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah di dalam keadaan terjepit. Sekali lagi, di dalam keadaan terjepit, kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari pengalaman Daud di Ziklag ini saudara, yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 30 ini saudara, bahwa di dalam keadaan terjepit, kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, bisa jadi kita akan merasa panik. Betul saudara ya? Kita panik karena kita dalam keadaan tidak berdaya. Sedangkan masalah semakin hari semakin menekan. Informasi ini itu segala macam membuat kita mulai merasa khawatir dan takut. Terkadang kita mengalami situasi krisis yang datangnya bertubi-tubi. Masalah yang ini belum selesai, muncul masalah yang ini. Belum lagi ngantri masalah yang itu. Masalah seolah datang rombongan. Di dalam situasi seperti ini, maka adalah wajar kalau banyak orang kemudian menjadi panik. Kalau kita merasa berada di dalam situasi krisis yang tidak berkesudahan, sepertinya rasa takut akan menguasai hati kita, betul saudara ya? Dan kita akan menjadi lumpuh dan tidak berdaya, putus asa. Kita tidak lagi mampu berpikir jernih, kita tidak lagi mampu hidup dengan tenang. Sepertinya pilihan kita satu-satunya adalah menyerah kepada nasib. Situasi terjepit seperti itulah yang dialami oleh Daud. Dan di dalam situasi yang sangat sulit itu, Daud justru kemudian melakukan satu hal yang sangat tepat. Dia bukan menyerah kepada keadaan,
namun menyerah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang perlu kita pelajari. Di dalam ayat yang ke-6 dicatat seperti demikian, saudara. Dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan kembali pada ayat-ayat selanjutnya, ya di dalam ayat yang ke-7, 8 yang sudah kita baca tadi, saudara, sekarang justru Daud menyerahkan diri kepada tuntunan Tuhan. Ya, dia bukan menyerah kepada keadaan, namun di dalam iman dia menyerah kepada Tuhan. Amin. Dia datang dan menyerah kepada Tuhan. Ya, di dalam keadaan sukar yang menjepit Daud sekarang ini, dia datang berseru kepada Tuhan. Hal yang sama kita bisa belajar, saudara. Kita tidak boleh membiarkan rasa panik menguasai hati kita. Namun kuatkan iman kita kepada Tuhan dan kita harus hidup di dalam sikap hidup berserah kepada Tuhan. Amin. Kita harus mengingat bahwa wujud dari kesetiaan Tuhan bagi umatnya yaitu bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan umatnya dan Tuhan tidak pernah mengabaikan orang yang berharap dan mengandalkan Dia. Amin, saudara. Amin. Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Tuhan memperhatikan kita umatnya. Jangan membiarkan rasa takut yang melampaui takaran menguasai hati kita. Sebaliknya yang harus kita lakukan, saudara, kita meneguhkan iman kita kepada Tuhan dan serahkan hidup kita kepadanya. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami situasi terjepit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pelajaran ketiga dan yang terakhir bagi kita melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kesetiaan Tuhan merupakan jaminan bagi kehidupan kita. Mengapa kita harus meneguhkan iman kita kepada Tuhan? Mengapa, saudara? Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Seperti apa yang dilakukan oleh Daud? Karena kesetiaan Tuhan merupakan jaminan bagi kehidupan kita. Karena kesetiaannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. His faithfulness never ceases. Kesetiaannya tidak pernah berhenti. Sama seperti apa yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Sekali lagi saya baca, saudara. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin. Amin, saudara. Walaupun Daud sempat memalingkan diri dari Tuhan, dia datang kepada Raja Gad yang bernama Raja Akhis untuk meminta perlindungan. Diberikan oleh Raja Akhis. Namun Tuhan tetap setia kepada janjinya kepada Daud. Saya ulang, saudara, Tuhan tetap setia kepada janjinya. Apa janjinya kepada Daud, saudara? Bahwa Dia akan mengangkat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Ia tetap setia kepada Daud. Di dalam kesetiaannya Allah mengulurkan tangan dan menolong Daud. Di dalam kesetiaannya Allah melepaskan Daud dari kesesakan, dari rasa terjepit, dan mengubah situasi yang sukar kemudian menjadi kemenangan. Itulah sebabnya, saudara, ketika Daud meneguhkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan segera mengulurkan tangan menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini mungkin kita berubah tidak setia kepada Tuhan. Bersyukur karena anugerahnya. Hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan. Dengar baik, saudara. Ketika engkau datang kembali kepada kesetiaan Tuhan, engkau berdiri dan berharap kepada kesetiaannya.
Dia akan dengan rela akan mengulurkan tangan menolong kita. Dia akan kembali meneguhkan kita bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Di dalam tuntunan Tuhan, Daud bersama para pengikutnya, saudara, mengejar bangsa Amalek yang merampas anak, istri, dan harta mereka. Dan alhasil, tadi kita sudah baca, saudara, Daud berhasil memukul kala orang Amalek tersebut. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dicatat seperti ini, saudara. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Wow, luar biasa, saudara. Tuhan itu setia, amin. Tuhan itu setia, amin. Ya, Tuhan itu setia. Itu sebabnya di dalam keadaan yang sesukar apapun, saudara, mari kita berlindung kepada kesetiaan Tuhan. Di dalam keadaan yang terjepit, berharaplah kepada kesetiaan Tuhan. Di dalam keadaan tidak berdaya, berharaplah kepada kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu, kalaupun sama seperti Daud, mungkin hari-hari ini kita terpukul, jatuh oleh kesukaran yang sedang kita hadapi. Saya katakan jangan cepat-cepat angkat bendera putih, saudara. Jangan cepat-cepat menyerah. Pertandingan belum selesai. Jangan biarkan diri kita terkapar, amin. Terus bangkit. Engkau jatuh, bangkit lagi. Knock down but not knock out. Knock down but don't be knocked out. Jatuh namun jangan tergeletak. Jatuh namun jangan tergeletak. Kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Bangkit, bangkit. Jatuh namun bangkit lagi. Jatuh namun tidak tergeletak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita akan menyemangati satu dengan lain. Dengan kita berkata bersama, jatuh namun tidak tergeletak. Down but not out. Ini yang menjadi tema kita pada bulan April ini, saudara. Down but not out. DBNO, saudara. Ya, katakan pada kiri kanan saudara. Down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Amin, saudara. Jatuh namun tidak tergeletak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keadaan sesulit apapun, tetap ingat bahwa kesetiaan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya dan amin. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, ya. Dia akan senantiasa menolong kita. Dia akan terus menopang kita dengan kuasa-Nya. Dia akan terus menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya tidak pernah berhenti. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami hari-hari, ingat, kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang kekal. Janjinya kekal di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, saudara, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh Daud, seperti apa yang saya sudah jelaskan pada hari ini kepada saudara. Mari pegang erat dalam hidup kita. Bahwa yang pertama, rasa aman di luar Tuhan hanyalah merupakan rasa aman yang semu. Yang kedua, saudara, di dalam keadaan terjepit, mari kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, pelajaran penting bagi kita pada hari ini, kesetiaan Tuhan merupakan jaminan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tenangkan hati kita, berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, Allah yang setia kepada janji-janjinya.
Kami sungguh bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami, karena begitu besar kesetiaan-Mu kepada kami, maka hidup kami senantiasa aman, tentram di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, tidak ada hal yang perlu kami takutkan. Sekalipun masalah mungkin membuat kami jatuh, tetapi firman-Mu berkata, 7 kali orang benar jatuh, kami akan kembali bangkit karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Pada hari ini Tuhan, kepada kami dijelaskan bahwa rasa aman di luar Engkau ya Tuhan adalah rasa aman yang semu. Mulai sejak hari ini ya Tuhan, kami mau mencari rasa aman sejati hanya di dalam Engkau saja. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami akan membawa kami semakin lagi di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena di dalam keadaan terjepit, kami akan kembali menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu kesetiaan-Mu Tuhan merupakan jaminan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan terus merema di dalam kehidupan kami, mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan kehidupan kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami juga akan melakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Syukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Hari ini kita dapat kembali beribadah secara online. Dan saya percaya kita semua diberkati, amin. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami melalui ibadah online MDC Teluk Dalam pada hari ini. Kita satu keluarga dalam keluarga masa depan cerah. Sepanjang minggu ini, seluruh kegiatan ibadah kita dilakukan di rumah masing-masing dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung untuk memperingati kematian Yesus di kayu salib. Dan saudara dapat mengikuti ibadah secara online melalui aplikasi MDC Teluk Dalam maupun melalui channel YouTube MDC Teluk Dalam. Demikian juga pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, kita akan merayakan kebangkitan Yesus melalui ibadah Paskah secara online, baik dalam aplikasi maupun YouTube channel MDC Teluk Dalam. Mari, pastikan kita tetap mengikuti setiap ibadah dengan penuh sukacita dan dengan penuh hikmat. Memberikan persembahan adalah salah satu perwujudan ibadah dalam ketaatan kita kepada Tuhan atas segala berkat dan pertolongannya, sehingga sepatutnya kita bersyukur. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan saudara dapat dikumpulkan dalam suatu tempat khusus yang selanjutnya dapat diserahkan ke gereja. Persembahan akan dikumpulkan setelah doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau izinkan kembali kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Terima kasih untuk setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami, firman yang memulihkan kami. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kembali Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini sebagai ucapan syukur kepadamu atas setiap berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bawa dengan hati yang tulus di hadapan-Mu Bapa. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lebih heran lagi dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa setia kepada janji-janjinya, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Minggu kedua kami melakukan ibadah secara online. Kami tahu di tengah-tengah situasi yang sulit ini, tangan-Mu yang perkasa senantiasa memberkati kami. Dimanapun kami berada, saat kami beribadah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Kami bisa memuji menyembah-Mu. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami sebentar akan mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Allah yang terus menolong setiap pemerintah kami dalam setiap kebijakan-kebijakannya, penanganan-penanganan yang mereka sudah lakukan. Tuhan berkati mereka. Untuk setiap pejuang-pejuang kemanusiaan yang berada di garis terdepan, para anggota medis Tuhan yang berjibaku dengan keadaan yang begitu rumit hari-hari ini. Kami memohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Perlindungan-Mu juga bagi mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa, biarlah wabah ini Tuhan segera berlalu. Dan kami memohon perlindungan kami hanya kepada Engkau saja. Engkau yang meluputkan bangsa ini, meluputkan kami umat-Mu dari setiap malapetaka. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada hari ini firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang telah mengajar kami untuk kami tidak menyerah dengan keadaan ini. Kami mungkin dalam keadaan mungkin jatuh di dalam hari-hari ini, tetapi itu tidak akan membuat kami sampai tergeletak. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin senantiasa menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan saatnya kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati kami. Tangan kuasa-Mu yang menyertai kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari pulang kembali ke tempat aktivitas kita masing-masing. Bahkan sementara kita berada di rumah, biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, dimanapun saudara berada, sampai bertemu di dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.